Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pada Dwi Putri dengan NPM 18010019 akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau PBM berbasis Scientific Approach terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 10 di SMA N3 Pariaman. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang selanjutnya itu latar belakang. Latar belakangnya yaitu pada proses pembelajaran tentu didukung dengan materi-materi dan media yang dapat membantu siswa dalam belajar agar memahami pembelajaran dengan baik dan maksimal. Pembelajaran menurut Corey tahun 1986 adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dan kondisi-kondisi khusus untuk menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Pembelajaran biologi yang berpusat pada siswa memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kreativitas dan kompetisi siswa. Pembelajaran biologi yang berpusat pada siswa dimaksudkan untuk melibatkan siswa dalam mengkonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga siswa lebih dominan dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan sikap percaya diri siswa. Selain itu, proses pembelajaran biologi harus berdasarkan data dan fakta ilmiah agar diperoleh sesuatu pembelajaran yang bermakna. Tujuan dari pembelajaran biologi ini adalah hasil belajar biologi siswa yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah tersebut merupakan suatu kesatuan yang kegiatan pembelajaran biologi selama ini kurang kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Peranan guru yang masih sangat dominan dan kurang optimal dalam menggunakan pendekatan pembelajaran sehingga membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu model pembelajaran adalah cara yang dipakai untuk mengaplikasikan strategi yang telah dibuat dalam bentuk aktivitas yang nyata untuk memperoleh target atau kompetensi pembelajaran dalam pendidikan biologi. Model pembelajaran bisa dikatakan sebagai strategi atau pola yang dimanfaatkan untuk membuat kurikulum, pengarahan bagi pengajar, dan menyusun materi di siswa di kelas, sehingga siswa bisa lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk itu, diperlukan inovasi pada proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran based learning merupakan salah satu model yang mengarah kepada kemampuan siswa untuk melakukan pemecahan masalah sesuai dengan kehidupan nyata. Problem-based learning dapat merangsang siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan menghasilkan sebuah produk atau karya. Model pembelajaran problem-based learning diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap konsep biologi karena siswa menginstruksi sendiri pengetahuan yang siswa dapatkan. Proses pembelajaran biologi menggunakan model problem-based learning dapat didukung dengan salah satu pendekatan pembelajaran tepat, salah satunya yaitu pendekatan saintifik atau scientific approach. Pendekatan saintifik merupakan suatu pendekatan atau mekanisme untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan metode ilmiah dan terhindar dari nilai-nilai non-ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah harus memuat rangkaian data dan fakta melalui observasi dan eksperimen. Proses pendekatan saintifik sangat berguna karena siswa dapat aktif dan inovatif dalam proses pembelajaran biologi. Selanjutnya itu, berdasarkan uraian dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning atau PBL berbasis Scientific Approach terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 10 di SMA N3 Pariaman.
Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu proses pembelajaran berpusat pada guru dan buku sehingga siswa tidak memperhatikan saat guru menjelaskan. Guru menerapkan model-model pembelajaran yang menarik dan berpusat pada siswa agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan baik dan berjalan dengan baik. Penilaian hasil belajar belum mencukupi 3 ranah yang hanya terfokus pada penilaian kognitif, sedangkan penilaian afektif dan psikomotor belum tercapai. Selanjutnya yaitu hasil belajar siswa belum maksimal dan belum mencapai KKM sehingga nilai yang didapat siswa masih jauh di bawah KKM. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah untuk penelitian saya yaitu penelitian berpusat pada siswa kelas 10 SMAN 3 Pariaman. Model pembelajaran yang digunakan berupa model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan berbasis scientific approach pada kelas eksperimen dan model direct instruction dengan pendekatan EEK atau eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi pada kelas kontrol. Hasil belajar siswa terbatas pada ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotor. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya yaitu bagaimana pengaruh model problem based learning berbasis scientific approach terhadap hasil belajar biologi pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa kelas 10 di SMAN 3 Pariaman. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model problem based learning atau PBL berbasis scientific approach terhadap hasil belajar biologi pada ranah kognitif, afektif, psikomotor siswa kelas 10 SMAN 3 Pariaman. Manfaat penelitian ini adalah bagi siswa meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan pendekatan saintifik. Siswa dapat mengatasi masalah pada proses pembelajaran secara efektif dalam pembelajaran biologi. Mengajak siswa belajar secara aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran biologi. Bagi guru yaitu guru dapat memilih model-model pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajaran biologi. Selanjutnya menjadi rujukan dalam memilih model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Belajar dan proses belajar. Menurut Gagne, tahun 1984 dan dalam Rusvidra tahun 2006, belajar didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Menurut Galloway dalam Tweety Soekarno tahun 92 mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakupi ingatan, referensi, pengolahan informasi, emosi, dan faktor-faktor lain berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sedangkan Morgan menyebutkan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar apabila memiliki 3 ciri-ciri sebagai berikut. Belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena pertumbuhan. Perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup lama. Proses pembelajaran adalah suatu kegiatan interaksi atau aktivitas yang dilakukan antara guru dan siswa dalam menyampaikan pesan atau materi kepada siswa. Proses pembelajaran tentu didukung dengan materi-materi dan media yang membantu siswa dalam belajar agar dapat memahami pelajaran tersebut dengan maksimal. Proses pembelajaran adalah proses di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran, guru, dan siswa merupakan 2 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara 2 komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya yaitu model pembelajaran based learning. Model pembelajaran based learning merupakan model pembelajaran yang dimulai dengan menghadapkan siswa pada suatu permasalahan otentik yang memungkinkan berbagai macam solusi pemecahan masalah,
Selain itu, permasalahan yang ada dalam PBL berfungsi sebagai stimulus untuk pemicu siswa dalam strategi belajar. Siswa dituntut untuk memiliki strategi belajar sendiri, memanfaatkan berbagai macam pengetahuan yang mereka dapatkan bersama-sama dari literatur yang berbeda-beda untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Problem-based learning membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, melatih kemandirian dalam belajar, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan sendiri melalui permasalahan yang disajikan oleh guru. Dengan demikian, penelitian berharap model problem-based learning dapat meningkatkan motivasi hasil belajar siswa. Karakteristik pembelajaran PBL yaitu permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Sikap kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi yang belajar dalam bidang baru dalam belajar. Belajar mengarah diri menjadi hal yang utama. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaan dan evaluasi sumber informasi berupa proses dan esensial problem-based learning. Belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Dan selanjutnya yaitu problem-based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa terhadap proses belajar. Tujuan model pembelajaran PBL yaitu ingin dicapai adalah kemampuan siswa yang berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Langkah-langkah penggunaan model PBL ini adalah konsep dasar, di mana konsep dasar ini menunjukkan petunjuk referensi atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya yaitu pendefinisian masalah atau defining the problem. Dalam langkah fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran mandiri, di mana peserta didik mencari sendiri berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Yang selanjutnya yaitu pertukaran pengetahuan. Setelah mendapatkan sumber keperluan dalam materi dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek pengetahuan atau knowledge, kecakapan, skill, dan sikap attitude. Yang selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran PBL. Kelebihannya yaitu pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk melihat lebih memahami pelajaran sehingga pelajaran lebih bermakna. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukan. Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa.
Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan siswa untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam dunia nyata. Selanjutnya yaitu kelemahannya, yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka akan merasa enggan untuk mencoba. Selanjutnya, keberhasilan model pembelajaran melalui problem-based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Selanjutnya yaitu tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha memecahkan masalahnya yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang dipelajari. Nah, selanjutnya itu scientific approach. Pendekatan scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, pengolahan informasi atau data, kemudian mengomunikasikannya. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, dan menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang selanjutnya itu langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu berupa mengamati atau observasi, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran biologi. Biologi menjadi wahana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan siswa, dan nilai sikap bertanggung jawab sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab kepada lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mata pelajaran biologi berkaitan dengan cara mencari tahu, memahami tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan pengumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Hasil belajar, selanjutnya itu hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sujana 2009 mendefinisikan hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2006 juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Ketiga, metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini saya laksanakan di kelas 10 SMA N3 Pariaman semester ganjil tahun ajaran 2020 dan 2021 pada tanggal 23 September 2020. Rancangan penelitian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk tidaknya akibat dari suatu dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata lain, penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang peneliti pilih adalah quasi eksperimen design atau yang biasa disebut eksperimen semu, dengan tujuan agar peneliti dapat mengontrol semua variabel yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Sedangkan desain quasi eksperimen yang dipilih adalah non-equivalent control group design. Pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kontrol tidak dipilih secara random. Peneliti memberikan perlakuan eksperimental pada sebagian kelompok kelas eksperimen dan memberikan perlakuan
biasa kepada kelompok yang lain, kelas kontrol. Sebelum diberi perlakuan atau kegiatan pembelajaran, kedua kelas terlebih dahulu diberi tes awal berupa pretest untuk mengetahui kemampuan awal kedua kelas berkaitan dengan materi atau bahan ajar yang akan diajarkan. Setelah itu diberi perlakuan atau kegiatan, dilakukan tes akhir berupa post-test untuk mengetahui hasil belajar mereka. Yang selanjutnya itu variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas atau independen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model PBL berbasis scientific approach. Variabel terikatnya yaitu hasil belajar biologi siswa kelas 10 di SMA 3 Pariaman. Yang selanjutnya itu populasi, sampel, dan sampling penelitian. Yang pertama yaitu populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 10 SMA 3 Pariaman sebanyak 4 kelas, yaitu sekelas 10 MIPA 1, kelas 10 MIPA 2, kelas 10 MIPA 3, dan kelas 10 MIPA 4. Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 4 SMA N3 Pariaman. Sampelnya yaitu merupakan bagian terkecil dari populasi yang ingin diteliti, oleh karena itu harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini dipilih dua kelas sebagai sampel. Kelas 10 IPA 3, MIPA 3 sebagai kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan PBL approach, dan 10 MIPA 4 sebagai kelas kontrol diberi perlakuan menggunakan model direct instruction. Sampling penelitian ini adalah secara purposive sampling dan simple random sampling. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kelas 10 MIPA 3 dan kelas 10 MIPA 4 sebagai objek penelitian karena kelas tersebut dirasa mampu mewakili karakteristik populasi yang diinginkan dengan mempertimbangkan bahwa kedua kelas tersebut memiliki kemampuan yang hampir sama didasarkan pada nilai rata-rata mata pelajaran biologi. Selanjutnya yaitu instrumental. Metode tes instrumen yang peneliti gunakan itu berupa metode tes untuk memperoleh data hasil belajar kognitif, metode angket dalam mendapatkan hasil belajar afektif, dan metode observasi untuk mendapatkan hasil belajar psikomotor. Prosedur penelitian ini yaitu yang pertama tahap persiapan. Langkah awal yang dilakukan pada tahap persiapan yaitu membuat surat izin observasi di STKIP PGRI Sumbar. Selanjutnya melakukan observasi di tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Membuat kisi-kisi instrumen penelitian berdasarkan indikator dengan koordinasi dengan pihak sekolah, kemudian menganalisis data dan hasil coba instrumen. Yang selanjutnya itu tahap penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan menggunakan model PBL, dan kelas kontrol menggunakan direct instruction. Dan selanjutnya itu tahap akhir penelitian adalah dilakukan analisis terhadap data pretest dan post-test untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dan merupakan langkah akhir pada tahap ini. Yang selanjutnya itu analisis data. Analisis data yaitu proses mengatur urusan data, mengatur organisasi dalam keadaan suatu pola, kategori, dan satuan dasar. Analisis data adalah rangkaian penilaian, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan ada dua macam, yaitu homogenitas dan uji hipotesis. Yang pertama, uji homogenitas, yaitu homogenitas harga varian harus dilakukan pada awal kegiatan analisis data. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi homogenitas pada masing-masing
kategori sudah terpenuhi atau belum. Apabila asumsi homogenitas terbukti, maka peneliti dapat melakukan tahap analisis data selanjutnya. Adapun rumus yang harus digunakan untuk menguji homogenitas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu nilai untuk mempermudah perhitung homogenitas dilakukan dengan SS1600 dengan tertentu kriteria sebagai berikut. Jika nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas kecil dari 0,05, maka data mempunyai nilai varian tidak homogen. Nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas besar dari 0,05, maka data mempunyai varian varian yang homogen. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang distribusi normal. Uji normalitas berguna untuk menemukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil populasi normal. Untuk mengetahui uji normalitas SPSS 16.0 dengan kolomograf, nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas kecil dari 0,05, maka data mempunyai varian yang tidak normal. Jika nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas besar dari 0,05, maka data mempunyai varian yang normal. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diharapkan. Adapun untuk menjawab hipotesis, penelitian menggunakan statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis dua sampel bila datanya berbentuk interval atau ratio dengan penggunaan t-19. Untuk menguji hipotesis penelitian yaitu dengan menggunakan perbandingan satu variabel dan program SPSS. Teknik t-test seringkali menggunakan dalam hipotesis penelitian eksperimental. Penguji hipotesis yang pertama menemukan hipotesis, yang kedua menentukan dasar pengambilan keputusan hipotesis 0 sama dengan H0. H0 adalah suatu pernyataan penilaian mengenai parameter populasi. H0 tidak berpengaruh pada problem based learning (PBM) berbasis scientific approach terhadap hasil belajar biologi siswa tahun pelajaran 2020-2021. Adanya pengaruh model problem based learning atau PBM berbasis scientific approach terhadap hasil belajar siswa pada tahun 2020-2021. Yang selanjutnya itu membuat kesimpulan. Jika sin kecil dari 0,05 dan jika min t hitung kecil dari min t tabel atau t hitung besar dari t tabel, maka HA diterima dan HO ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi adalah ada pengaruh model problem based learning atau PBL berbasis scientific approach terhadap hasil belajar siswa biologi tahun pelajaran 2020-2021 adalah signifikan. Jika sin besar dari 0,05 dan jika t hitung kecil dari t tabel, maka HA ditolak dan H0 diterima. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi tidak ada pengaruh model problem based learning atau PBL berbasis scientific approach terhadap hasil belajar siswa tahun pelajaran 2020-2021 tidak signifikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.